Cerita diawali dari distrik Tianshui, kota Daxia, di Akademi Nanfeng. Para siswa sedang latihan di atas arena pertarungan. Mereka adalah Li Luo dan Xiao Kun. Semua gadis menyemangati Li Luo karena sangat tampan. Pertarungan mereka semakin sengit saat Xiao Kun menggunakan semua kekuatannya dan memperlihatkan tingkat kultivasi di tahap kelima. Xiao Kun menggunakan serangan penuh dan membuat pedang kayu Li Luo patah. Xiao Kun akhirnya keluar sebagai pemenang, tapi Li Luo tidak terlalu peduli. Xiao Kun menghampiri Li Luo untuk menanyakan keadaannya. Semua orang menganggap Li Luo sebagai pemuda yang cerdas dan memiliki orang tua yang sangat kuat dan terkenal. Tapi Li Luo tidak memiliki resonansi. Hal ini dikenal sebagai kekosongan resonansi. Li Luo mendengar semua perkataan orang dan menganggap dirinya memiliki masa depan yang suram. Tapi orang lain tidak tahu kalau di dalam tubuh Li Luo terdapat 3 wadah resonansi yang kosong. Shi Xiangyu sebagai guru kelas 2 mengumumkan bahwa akan ada ujian besar bulan depan untuk memasuki kelas yang lebih tinggi. Li Luo dan Xiao Kun berpisah. Li Luo berjalan dan tiba di Wall of Fame Akademi Nanfeng. Di sana terdapat sosok cantik yang sangat terkenal. Dia adalah Jiang Qingye, memiliki 9 resonansi cahaya dan menjadi sosok yang terkenal di seluruh Daxia. Direkrut langsung oleh kelas Sen Privon Star, Jiang Qingye adalah jenius dari Akademi Nanfeng. Semua orang melihat Li Luo yang tiba di sana dan berbisik, karena semua pria di akademi menganggap Jiang Qingye sebagai dewi di akademi. Tapi semua orang juga tahu kalau Li Luo yang tidak memiliki resonansi adalah tunangan Jiang Qingye. Li Luo mengingat saat pertama kali bertemu dengan Jiang Qingye saat masih berusia 3 tahun. Kedua orang tua Li Luo pergi berkelana dan membawa pulang Jiang Qingye. Saat itu, ayah Li Luo sedang mabuk dan berkata kepada Jiang Qingye kalau dia cocok menjadi menantu. Keesokan harinya, Jiang Qingye menulis surat perjanjian pernikahan. Pada saat ibu Li Luo kembali, Li Luo dan ayahnya dipukul karena masalah itu. Ibu Li Luo hendak mengambil surat perjanjian itu, tapi Jiang Qingye menolak dan bersikukuh dengan keputusannya. Hal itu membuat orang tua Li Luo terdiam. Li Luo hendak berjalan keluar gedung, namun seorang wanita menghampirinya. Dia adalah Tifa Qing. Dia selalu bertanya, kapan Li Luo memutuskan pertunangan dengan Jiang Qingye? Karena menurutnya, Li Luo tidak pantas dengan Jiang Qingye. Namun, Li Luo sudah bosan dengan pertanyaan itu. Jiang Qingye akhirnya tiba dengan sepasang pedati mewah. Dia datang untuk menjemput Li Luo dan juga memperingatkan Tifa Qing untuk tidak mengganggu Li Luo lagi. Li Luo dan Jiang Qingye sedang membahas pertunangan mereka saat di perjalanan. Li Luo ingin memutuskan perjanjian pertunangan mereka karena Li Luo merasa banyak yang membencinya selama surat pertunangan itu masih ada. Tapi Jiang Qingye tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan perjanjian tersebut. Jiang Qingye lalu bertanya, apakah Li Luo benar-benar tidak menyukainya? Tapi Li Luo menjawab, kalau daya tarik Jiang Qingye sangat kuat, membuat pria di sekitarnya menjadikannya dewi. Li Luo hanya orang yang dianggap tidak memiliki resonansi. Tapi Jiang Qingye marah karena perkataan Li Luo, karena Jiang Qingye adalah murid dari orang tua Li Luo dan mempercayakan Li Luo dan rumah Luolan kepada Jiang Qingye untuk dikelola. Li Luo tidak bisa melakukan itu tanpa Jiang Qingye. Jiang Qingye memberikan syarat kepada Li Luo untuk datang ke Sen Privon Star. Dan pada saat itu, Li Luo bisa menjalankan rumah Luolan. Mereka akhirnya tiba di Bank Emas cabang kota Xia. Mereka disambut oleh manajer Lu sebagai kepala cabang. Setelah itu, mereka akan pergi ruang rahasia Bank Emas untuk mengambil barang yang disimpan oleh kedua orang tua Li Luo. Setelah berjalan di koridor panjang dan memasuki ruang bawah tanah, mereka tiba di sana. Li Luo harus menggunakan setetes darahnya untuk membuka kunci. Setelah terbuka, itu adalah benda bulat yang membuat Li Luo merasa sangat nyaman. Tapi Jiang Qingye berkata kalau itu adalah hadiah untuk Li Luo
dan bisa dibuka saat dia berumur 17 tahun. Setelah keluar dari brankas, mereka bertemu Lu Qinger, yang merupakan keponakan manajer Lu, di mana dia juga masuk di Akademi Nanfong dan mengaku pernah diajari teknik resonansi oleh Li Luo sebelumnya. Li Luo dan Jiang Qing'ah akhirnya meninggalkan bank emas dan kembali. Lu Qinger hanya melihat pedati mereka menghilang di kejauhan dengan tatapan kerinduan. Mereka berdua akhirnya tiba di rumah lama Luolan dan disambut oleh Paman Liu sebagai penjaga rumah. Paman Liu memperkenalkan asistennya yang cantik bernama Chai Wei. Chai Wei sementara berada di sini untuk mengurus bisnis. Hal itu membuat Li Luo merasa heran karena Jiang Qing'e mengirim seseorang untuk mengambil alih distrik Tianshu. Akhirnya Li Luo mengetahui kalau di wilayah Daxia terdapat 5 kota yang masing-masing dikuasai oleh 5 keluarga besar. Dan rumah Luolan salah satunya. Rumah Luolan adalah yang paling baru dan peningkatannya paling cepat, tapi sangat lemah. Namun, karena kedua orang tua Li Luo sangat kuat, kesenjangan itu bisa ditutupi. Tapi, sejak kedua orang tua Li Luo pergi, rumah Luolan akan mendapatkan masalah, baik masalah eksternal maupun internal. Adapun tekanan internal itu berasal dari Pei Hao, yang juga merupakan murid dari kedua orang tua Li Luo. Namun kepergian orang tua Li Luo membuat Pei Hao ingin mengendalikan rumah Luolan. Tapi Li Luo memiliki tunangan yang jenius dan kuat dan para penjaga rumah yang bisa diandalkan. Li Luo minta maaf kepada Jiang Qing'e karena tidak bisa membantu. Tapi Jiang Qing'e menyadari hal itu dan menganggapnya sebagai tanggung jawab. Li Luo berjanji akan menyelesaikan masalah ini. Setelah mencapai tahap Wang Hou, Li Luo kembali ke kamarnya dan mengamati bola hitam yang ditinggalkan orang tuanya. Setelah mengamati beberapa saat, sosok kedua orang tua Li Luo muncul dari bola tersebut. Li Taishuan, ayahnya, dan Tan Tailan ibunya. Li Luo terkejut melihat ini dan kerinduannya bisa terbakar setengahnya. Li Taishuan berbicara untuk menyemangati Li Luo yang merasa tidak berguna karena hanya memiliki resonansi kosong. Tapi Tan Tailan mengatakan kalau sebelum Li Luo menyadari keadaannya sendiri, kedua orang tuanya telah melakukan riset untuk masalah itu. Li Taishuan berkata kalau 3 resonansi Li Luo yang kosong bukanlah kekosongan yang sebenarnya, tapi dia adalah jenius yang memiliki resonansi langka dan memiliki tubuh yang kuat. Li Luo menganggap kalau itu adalah cara ayahnya untuk menghiburnya, dan ibunya berkata kalau riset yang mereka lakukan selama ini tidak sia-sia karena menemukan cara untuk mengatasi resonansi kosong itu.